Hai Tribuners, selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Risha Dan aku Joy. di Selamat Sore Medan. Seperti biasa kita sudah menyiapkan 3 berita yang siap mengisi sore harinya Tribuners sekalian di tengah kota Medan yang lagi panas pol. Kenapa ya kira-kira ya Joy ya? Kemarin pernah musim hujan. Kata Joy tuh belum waktunya. Ini kalau musim panasnya ini udah waktunya belum? Masih musim Barara. panas. Cuma kan mungkin enggak di semua bukan cuma di Medan, tapi di beberapa titik kota, karena juga banyak yang mengeluhkan yang di luar Medan kalau lagi panas-panasnya. Oh iya. Dan Risha, beberapa minggu lalu itu katanya Indonesia lagi dingin-dinginnya, sedangkan di Medan kayaknya gak ada dingin-dinginnya gitu loh. Mungkin pas musim hujan itu ya musim hujan. Orang baru-baru ini kok Baru-baru ini aku katanya lihat kita nggak ada merasakan dingin sih nggak ya. ada merasakan Tribuners ya. dingin. Sampai yang air pun jadi panas. Iya, itu gitu juga. Iya di kantor tadi. Oh iya. Air pun jadi panas, angin hawanya pun panas gitu ya, AC juga nggak kerasa Iya. jadinya. Aku yang biasanya AC itu setiap jam 5 pagi mati. Ini enggak, sampai Masih aku hidup ya? pagi sampai aku mau Betul kerja. terbangun ya. Ya. Barulah dia mati. Karena enggak terkejar gitu loh. Oke Risha, kita langsung aja ke berita pertama. Tumben kamu tidak live. Apa Oh iya ya. Karena buru-buru tadi begitu masuk langsung udah siaran kita. Baiklah ya, ini Tribuners di berita pertama itu ada dari Pancur Batu. Nah, jadi itu ada LS, wartawan di Pancur Batu yang rumahnya sempat dilempar bom molotov akibat memberitakan adanya perjudian dan narkoba pada 21 Desember 2023 lalu membantah menerima setoran sabu maupun uang dari bandar judi. Namun pihak dari Firdaus Sitepu alias Daus, ex terduga bandar judi, menunjukkan bukti yang dikirimkannya ke LS. Kuasa hukum Firdaus, Rahmat Sidik, mengatakan kliennya membuka barak judi pada Juli 2023 lalu. Saat itu LS yang mengetahui diberikan uang sebesar Rp200.000 kurang lebih per minggu. Oh oke. Rupanya permintaan LS meningkat dari 200.000 hingga 2 juta. Pada 17 November, Daus yang kini mendekam di balik jeruji besi mengirim uang ke LS melalui layanan BRI Link sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pada September 2023, Daus kembali mengirim uang ke LS sebesar 3 juta rupiah. Rahmat Sidik mengungkap kliennya membuka lapak judi pada 2023 dan tutup pada Oktober 2023, kemudian sempat pindah ke lapak lain. Daus memberikan uang kepada LS lantaran keduanya memiliki hubungan pertemanan dan supaya tidak diberitakan. Nah jadi ini pada ceritanya itu si wartawannya ini tuh disogok ya Joy ya, disogok. Uang tutup mulut lah. Iya, uang tutup mulut. Tentang memang berarti memang terbukti sih dia memang punya lapak judi ya, diakui ya sama kuasa hukumnya. Nah tapi si ini tuh membantah, dia si wartawannya itu membantah. Ia membantah diberikan uang padahal ada bukti-buktinya semuanya. Nah ya kira-kira kayak mana lah itu ya misterinya. Mari kita pecahkan. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang berikut ini. Ini apa nih bang? Jelaskan aja bang. Apa bang? Ini bukti pengiriman si Daus ke LS. Klien kita ini disangka menyuruh melakukan pelemparan bom molotov di rumah seorang yang menurut keterangannya wartawan di Pancur Batu, yang mana mereka punya hubungan kedekatan pertemanan. Apa dari awal mereka itu buka barang judi yang katanya itu ada kesepakatan. Maka inilah dia bahwa si Daus ada mengirim kepada si LS bukti inilah, dia mengirim langsung salah satunya dan lainnya juga mereka sudah salah satunya. Ini nominalnya berapa aja bang? Berapa kali transaksi? Ini ada 2. Yang satu itu di bulan 17 November Tahun? tahun 23 itu 2 juta. 2 juta. Kalau yang satu lagi di bulan September itu 3 juta. 2023 juga bang. Berarti totalnya 5 juta dah bang terima bang. Total 5 juta. Nah, kaitannya uang ini dikirim tuh dalam rangka apa bang? Kaitannya itu tadi yang mereka dalilkan bahwa tidak akan melakukan pemberitaan secara online apa segala macam. Dilihat dari salah satu media online katanya dia cuma dikasih rokok sama uang untuk beli mobil 400.000 itu, cuma tanggapannya bang? Menurut abang sebagai Kalau kuasa hukum? Itu kan dia. Tapi Versi. klien kita menerangkan versinya memang mereka tetap ada berikan apa segala macam.
kewaspadaan pihak. Oke, itu dia tadi ya Joy ya. Mm-mm. Kira-kira ini tersangka ini masih Di dalam di dalam penjara. mendekam di balik jeruji besi kah atau sudah keluar ya kira-kira? Tapi kalau keluar bentar bang. Ya, untuk menjawab pertanyaan itu kita sudah terhubung bersama reporter di lapangan, ada Bang Freddy. Selamat sore Bang Freddy. Selamat sore Bang Freddy. Ya, selamat sore Joy, Risya. Oke, lagi di luar bang, lagi liputan kah masih? Halo? Halo, dengar tidak? Ya, dengar. Oke, dengar. Panas. Oke, panas. Ya, semangat ya Bang Freddy ya. Oke, Bang Freddy, boleh diceritakan dulu mungkin mengenai siapa nih ya tersangka yang judi Firdaus ya? Firdaus, Ya, si ya. Daus ini terlibat judi. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan si LS wartawan ini, Bang? Iya, jadi apa ya? Hal ini terungkap itu ketika rumah salah satu wartawan itu inisial LS itu dilempar bom molotov oleh orang tidak dikenal. Itu sekitar akhir tahun 2023 lalu dan baru terungkap kurang lebih hampir sebulan yang lalu ya. Nah, kemudian di situ polisi mengungkap bahwa rumah LS ini dibakar karena pekerjaan LS sebagai seorang wartawan yang kerap memberitakan adanya perjudian. Nah, jadi si bandar judi ini tidak terima dengan pemberitaan tersebut. Lalu si Daus ini memerintahkan eksekutor ini siapa ya? Biasa dipanggil Packer itu untuk melempar bom molotov ke rumah si LS ini. Nah, kemudian di situ terungkap ternyata si eksekutor ini dibayar 800.000 untuk melempar bom molotov. Kemudian si Daus ini sendiri itu sebenarnya sudah ditangkap lebih dulu daripada si eksekutor, tapi dalam kasus yang berbeda. Oke. Jadi si Daus ini ditangkap karena dugaan terlibatan dalam jaringan narkoba gitu. Jadi bukan pembakaran si LS ini, tapi polisi mengungkap bahwa Daus adalah otak atau yang memerintahkan ya si Packer untuk membakar. Nah, kemudian di situ juga diungkapkan jadi si Daus ini sakit hati karena sudah berteman gitu kan dengan LS, tapi ya ada motif lain lah gitu. Memang tidak dijelaskan secara gamblang oleh polisi pada saat itu. Nah, kemudian belakangan kuasa hukum dari si Daus ini mengungkapkan ternyata si LS ini meminta uang, bahkan diduga meminta narkoba jenis sabu secara rutin gitu, meski belakangan juga dibantah oleh LS. Jadi LS itu membantah dia meminta uang dan segala macam, adapun uang itu untuk apa, membenahi mobil atau apa gitu. Tapi kemarin kuasa hukum dari Daus itu menunjukkan bukti ada 2 tahap gitu ya, 2 juta dan 3 juta, jadi total 5 juta yang dikirimkan Daus ke LS melalui agen BRI Link gitu. Oke, sejauh ini apakah LS masih bertugas sebagai wartawan seperti biasanya, Bang? Iya, masih. Kemudian yang mengenai bom molotov itu jadinya ceritanya bagaimana Bang? Apakah ada yang rusak dari rumahnya? Iya, kalau yang bom molotov itu hanya mengenai pintu ya, atau bagian dari depan rumah ya, tidak sampai terbakar, tetapi hal ini menimbulkan ketakutan bagi LS dan keluarganya. Makanya kemarin tuh dia juga berulang kali menanyakan kasusnya ini kenapa tidak terungkap gitu, berbeda dengan kasus yang ada di Polres Tanah Karo yang ditangani di Karo itu. Bang, motifnya ini melempar bom molotov memang untuk membakar rumah LS. Apa? Gimana? Oke, Bang Freddy dengar? Oke. Motif pelaku melempar bom molotov ini memang untuk membakar rumah tersangka. Rumah Daus. LS. Iya, jadi motifnya itu katanya
kemarin itu hanya untuk menakut-nakuti atau mengancam Mob gitu. ya. Mob aja dia. Ha-ha. Karena kan keduanya ini sudah saling mengenal dan sudah apa ya, ada kalau kita bilang transaksi ya gitu ya. Si Daus ini membuka lapak judi karena merasa di backingi atau dilindungi oleh LS gitu. Nyatanya kan Masih diberitakan juga. ada dugaan pemberitaan itu karena LS ini ada minta tambahan gitu, uang tambahan Lalu, gitu dari yang sebelumnya diberikan. Oke, ini Dausnya lagi di jeruji besi dan LS-nya di luar, itu bagaimana mereka berkomunikasi, Bang? Jadi ini sudah Bang Freddy kayaknya lagi jalan sore ya, Bang? nggak sebelum tuh, itu sebelum. Digubris. Bang Freddy, Abang Ya. lagi jalan sore apa gimana nih? Lagi mau liputan? Nggak lagi liputan. Oh, lagi mau liputan ya? Oke deh. Biar bisa sekalian kerja Jadi kan- mungkin ya. Oke, lanjut Bang. Jadi kan LS ini tangkap tuh kurang tahu ya pastinya, tapi kan dia terkait narkoba. Jadi kan kejadian ini tahun 2023 pembakarannya ini. Iya. Oh, iya, oke. Tahun 2023 si Daus ini kalau nggak salah ditangkap itu tahun 2024 gitu. Nah, judinya itu kan buka di bulan Juli tahun 2023 dan hanya bertahan beberapa bulan lah karena terus diberitakan tutup lalu pindah gitu. Karena diberitakan si LS ini. Oke. Baik. Baik. Nah, untuk Daus sendiri diberikan dijerat pasal berapa, Bang? Nah, kalau polisi kemarin bilang Daus ini ditangkap terkait kasus narkoba dan sampai saat ini masih berproses gitu. Belum ada dijelaskan secara rinci pasal dan apa gitu, hanya Hukumannya, dibilang baik. narkoba dan Oh. masih diperiksa insentif juga di Polrestabes Medan. Jadi kan berarti saat ini dia ada kena 2 kasus ya, yang awal itu kasus narkoba, ditangkap karena narkoba, dan saat ini polisi masih menyelidiki keterkaitan dia membakar atau melempar bom molotov ke rumah LS. Oh, oke. Begitu. Bang Freddy, sorry Bang, mungkin kita flashback sedikit. Ini kan dari video ini ada pengacaranya Daus ya, yang melampirkan bukti transaksi dan lain-lainnya. Nah, apakah pihak dari Daus ini melaporkan LS, Bang? Nggak, sejauh ini belum ada. Oh, Belum oke. ada Tidak ada. Jadi untuk apa mereka keluar-keluar mengenai bukti. bukti-bukti lalu uang-uang yang sudah ditransfer itu, Bang? Kalau bukan melaporkan Ya, ke polisi. itu jadi mereka kan untuk mau menjelaskan bahwa motifnya ini gitu, bahwa motifnya itu adalah ini, karena polisi kan saat itu tidak menjelaskan secara gamblang sebenarnya apa sih motifnya ini, hanya dibilang sakit hati gitu, hanya sakit oke. hati. Nah, kemudian dari pihak kuasa hukum ini membeberkan bahwa sakit hatinya ya karena itu gitu, sudah ada kesepakatan Oke. pemberian uang segala macam, ternyata masih tetap dimuat Dimuat. gitu. Baik. Jadi itulah. Oke, Baik. terima kasih banyak Terima ya kasih, Bang Freddy. Kayaknya lagi sibuk banget ya Bang ya, ini sambil jalan Ya, terima SSM-nya. kasih. Oke, selamat Joy, beraktivitas Ica. kembali ya Bang, selamat sore. Baiklah Tribuners. Mungkin itu dibuat jadi uang tutup mulut. Iya. Dan ternyata ya pengakuan dari Firdaus, ya dia bilang kurang, jadinya aku dilaporin. Iya. Ditulis beritaku gitu kan. Tapi kan yang diberitakan dia tentang judi, padahal dia yang naik kasusnya itu terjerat kasus karena narkoba. Jadi dua hal yang berbeda ya Tribuners ya. Tapi untuk apapun itu semoga pelaku bisa diberikan hukuman yang seadil-adilnya, karena sampai ngebom loh. Iya, betul. Untung nggak terbakar, ya kan? Tapi itu katanya sampai pintu aja tadi ya, dan itu kayak bentuk Ancaman. ancaman ya, karena nggak kebakar. Kok kebakar? Beda cerita dia. Ya tapi semoga aja juga teman-teman wartawan ya, kita juga nggak ada kasus nggak ada keterlibatan kayak gini ya. Kita tahu juga kayak mana lah sisi. Nggak jadi cakap dia kan. Jadi kayak semoga aja ini juga nggak betul ya untuk siapa tadi wartawannya LS ya. Kamu LS? Ya janganlah. Dan semoga tidak betul ya transaksi dan lain sebagainya, untuk keselamatan diri kamu dan wartawan-wartawan lainnya juga. Baiklah. Oke, ini di berita kedua Joy,
Mall yang sangat-sangat bermasalah nih, kita kembali lagi, kita bawakan beritanya ya. Ini Mall Center Point. Ada apa lagi nih di Mall Center Point? Nah, jadi sebenarnya Mall Center Point ini udah mulai tahap siaga ya, dari waspada ke siaga. Oke. Karena kemarin itu kan udah dibikin Pak Bobi, alat berat, baru minta apa namanya, Tenan-tenannya. undur sampai sekarang kayak gitu Tenannya kan. minta dikosongkan. Ya. Dan sekarang perkembangannya bagaimana Tribuners? Ya, Mall Center Point Medan kembali dipasang spanduk oleh pihak Pemko Medan pada spanduk Senin apa tuh? tadi. Semalam Kemarin. Nah, pantauan Tribun Medan, spanduk tersebut bertuliskan bangunan gedung ini ditutup dan dikosongkan. Wow, udah terang-terangan ya. Ya, nah selain itu puluhan Satpol PP juga menggelar apel penutupan bangunan di Mall Center Point. Itu Senin ya. Nah, setelah itu petugas Satpol PP pun mengelilingi mall dan mengeluarkan pengeras suara untuk meminta para tenan mengosongkan bangunan tersebut. Bangunan ini harus segera dikosongkan. Tapi apakah dikosongkan? Mari kita baca. Ucap mall tersebut. Boleh ngomong ya. Nah, mendengar hal itu, para pengunjung pun terlihat mulai meninggalkan Mall Center Point. Sementara para pemilik tenan sedang menutup jualannya. Selain itu belum ada pengosongan tenan yang dilakukan oleh karyawan. Oh, belum Padahal ada. udah dihimbau Iya. kosongkan. Tadi pengunjung segera keluar dari mall, berarti masih ada pengunjung juga. Masih ada pengunjung Wow. sampai Senin itu. Nah, hingga saat ini Satpol PP masih melakukan sosialisasi pengosongan Mall Center Point Medan. Nah, Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution mengatakan pihaknya memberi waktu hingga hari Jumat ini untuk para tenan dan Mall Center Point mengosongkan lahan. Nah, kata Pak Bobi, per hari ini pihaknya telah menyurati Mall Center Point untuk mengosongkan tenan dan Mall Center Point dalam waktu 1 minggu mulai tanggal 19 Juli kemarin hingga Jumat 26 Juli 2024. Nah, bagaimana situasi mall saat ini? Apakah masih ada pengunjung atau udah mulai mengosongkan tenan atau enggak? Untuk itu kita saksikan dulu video berikut ini. Enggak, aku langsung ke sini. Dulu kantor. Mall Center Point, Pak. Jadi sejauh ini belum ada yang melakukan pembayarannya, Pak. Dan tadi ada satu mobil angkutan alat berat, Pak, yang diturunkan itu dari kita atau gimana, Pak? Alat berat untuk penghancuran, pokoknya untuk penghancuran bangunan. Tadi saya sampaikan itu akan kita lakukan maksimal di hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak ada masuk ke rekening Pemko, hari Jumat sore akan kita lakukan langsung perubuhan bangunan, dan kita ingin pastikan hari Jumat itu sudah kosong dari para tenan-tenan itu. Kalau Dari kami. Memang suara Kak Anissa ini kok lagi mewawancarai Pak Bobi ya. Melengking dia suaranya. Oke, sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa, selamat sore. Selamat sore Kak Anissa. halo Joy dan Ica, selamat sore. Baik Kak Anissa, selamat sore. Ini Joy mau tanya, tadi Kak Anissa ada datang nggak ke Mall Center Point mengenai kondisi hari ini, bagaimana keadaan Mall Center Point Medan? Silakan Baik, laporan. ini Mall Center Point Medan memang untuk di bagian depannya itu ditutup dan digembok dari dalam. Tapi memang sejauh ini juga Mall Center Point sebenarnya masih beroperasi, hanya saja para pengunjung itu melewat dari pintu samping. Mungkin kalau dari pantauan Tribun Medan itu bukan pengunjung ya, tapi kayak petugas-petugas dari Pekerja. pihak petugas-petugas dari pihak tenan mungkin yang sedang berkemas, tapi memang sejauh ini belum ada petugas ataupun tenan yang Tribun Medan lihat
tadi yang sedang berkemas. Hanya saja memang ada beberapa pengunjung yang mungkin belum tahu adanya penutupan mall ini, jadi pihak petugas keamanan menyuruh untuk melewat pintu samping atau masuk Mall Center Point dari pintu samping Mall Center Point itu. Nah, sejauh ini juga untuk segel atau apa belum ada disegel, hanya saja memang untuk satu alat berat masih terpajang di sana dan terparkirkan di sana, dan banner untuk pengosongan bangunan masih ada di sana. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan menunggu sampai hari Jumat, apabila dalam besok ataupun lusa mereka melakukan pembayaran secara lunas, baru itu akan dibongkar, akan dibuka kembali. Namun apabila masih bayar setengah, itu tidak akan dibuka kembali seperti itu. Oke, Kak Anissa, sepertinya untuk pengosongan tenan udah diimbau dari beberapa waktu terakhir ya. Nah, tapi apakah memang mall ini masih buka dan masih ada pengunjung yang berlalu lalang di dalam mallnya? Tadi sudah saya jelaskan bahwa di situ juga masih ada para pengunjung yang datang, mungkin karena memang mereka belum tahu informasinya atau sudah kepalang sampai sana. Jadi pihak keamanan juga menyuruh untuk masuk saja, tapi memang sejauh ini para tenan juga masih beroperasi, cuman tidak tahu nih apakah ada transaksi jual beli di sana atau apa. Tapi memang sejauh ini para karyawan tenan itu sedang berkemas, tapi sampai sejauh ini juga berkemas yang dimaksud untuk mengangkat-angkat barang itu belum ada, hanya saja mereka berkemas untuk penyusunan barang-barang saja seperti itu. Nah, tapi untuk informasi yang kakak bilang barusan ini, itu hanya untuk berlaku hari ini atau hari-hari sebelumnya juga seperti itu, Kak? Baru mulai per hari ini, karena kan kemarin Pak Wali baru bilang kalau ditutup kembali nih gitu. Jadi mulai sore kemarin itu seharusnya Mall Center Point udah ditutup, makanya ada ada pamflet yang terpajang itu kan. Nah, baru kalau untuk semalam itu mereka masih bentuk himbauan gitu, belum bentuk tindakan tegas. Oke. Nah, Kak, kemarin itu kan beberapa waktu yang lalu pihak mall itu masih sulit ya untuk dimintai konfirmasi bagaimana nih keberlangsungan Mall Center Point Medan. Nah, sekarang apakah sudah ada respon dari pihak mall? Sejauh ini memang sampai hari ini juga pihak Mall Center Point belum berkenan dikonfirmasi. Bahkan kita sudah berkali-kali menghubungi dan mengechat ya secara personal ataupun WA ataupun via telepon, tapi memang tidak ada satupun pihak Mall Center Point yang berhasil dikonfirmasi gitu. Dan semua media juga kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak Mall Center Point seperti Berarti itu. memang mereka yang menutup diri ya, Kak ya? Nah, kan diparkirkan nih alat berat di sekitar Mall Center Point Medan. Itu ancaman untuk merobohkan Center Point, Kak? Mall Center Dan Point sejak atau bagaimana? kapan terparkirkan itu, Kak? Diparkirkan itu sejak semalam setelah Wali Kota Medan mengkonfirmasi akan melakukan penutupan, dan itu bakal terparkir sampai hari Jumat. Apabila hari Jumat nanti, Jumat tanggal 26 ini, pihak Mall Center Point tidak ada niat baik, kata Wali Kota Medan, ini akan tetap dirobohkan seperti itu. Tapi untuk Dirobohkan bangunan mallnya ya, Kak? Tidak tahu, Dirobohkan bangunan mallnya kah? Iya, dirobohkan bangunan mallnya. Wah, Nah, gede tuh. kalau dirobohkan, apakah bagaimana dengan utangnya? Dengan utang pajak yang nunggak 143 miliar atau gimana? Nah, Kalau itu lunas nggak belum ada tahu karena apa-apa memang juga ya? sejauh ini Wali Kota Medan masih berharap agar Dibayar. Mall Center Point punya niat baik untuk melakukan pembayaran, karena memang Pak Wali bilang bahwa mereka tidak ingin ada penghancuran ataupun perobohan mall tersebut karena banyak karyawan yang bekerja di sana. Maka dari itu Bobby terus mengimbau untuk tetap Mall Center Point bisa membayarkan tunggakan pajak tersebut. Siap. Nah, seperti yang kita ketahuin kan, Kak, kalau Mall Center Point itu belakangnya itu banyak sekali ruko-ruko ya, di lahan-lahan ruko gitu. Nah, apakah itu include bagian dari Mall Center Point-nya kah atau tidak? Enggak, itu bukan bangunan dari Mall Center Point. Jadi bangunan Center Point itu dari pintu masuk Mall Center Point sampai lahan parkirnya saja seperti itu. Oke, berarti soalnya banyak tuh ruko-ruko di situ. Iya. Nah, oke. Baik, terima kasih Kak Anissa atas laporannya. Nanti kita akan
bertemu Kembali kembali ya Kak Anissa, tapi kita mau cakap-cakap sedikit lagi. Jadi segitu dulu mungkin ya Kak Anissa ya. Kami menunggu updatean lanjutnya, semoga ya kepada pihak Centerpoint Mall Bisa biar membuka suara. dikonfirmasi, jangan simpang siur kabarnya. Betul. Baik Kasihan Kak Kak Anissa, selamat sore, selamat bertugas kembali. Bersama kita lagi nanti. Ya jadi kayak gitu aja. Agak ini ya, agak sengkal sedikit ya. Gak mau memberikan klarifikasi, tidak dibayar-bayarkan juga gitu. Risha, itu kan tadi kan dibilang puluhan Satpol PP bertugas kembali, bertugas di sekitaran Centerpoint. Ngomong-ngomong Satpol PP, kamu udah ada lihat video Yang di Lapangan Merdeka, yang lagi CFD ya? sedih kali Iya. kan? Yang Bapak Sari Roti kan? Kok disebut mereknya? Saritit. Mm-mm. Itu kenapa sih? Boleh dijelasin mungkin ke Jadi itu kan CFD, yang dari informasi yang aku dapat ya, yang dari baca komentar. Jadi mungkin entah nggak boleh jualan atau bagaimana sehingga diamankan lah bapak ini dari lapangan kan. Cuman ya dengan itu caranya yang kurang enak, kurang etis, didorong-dorong, baru nggak sengaja kena sama bapak-bapak. Pengunjung CFD kena, baru ditolak lah bapak-bapak tua itu lagi sama si pengunjungnya. Iya. Padahal bilang bapak itu, aku ditolaknya ini gitu kan, saya ditolak, baru dia dimarahi lagi. Iya. Jadi tolak-tolakan ya, semoga bapak dalam keadaan sehat. Ya karena sudah mulai banyak nih yang bilang alamat bapaknya, aku kira pertama itu di luar kota bukan Medan. Ternyata komentar-komentarnya Medan gitu. CFD Medan. Kenapa ya Satpol PP mengamankan sampai ke CFD? Apakah penjual lain juga? Itulah yang kita mungkin nanti bakalan diupdate ya Tribuners, bisa langsung baca ke portal kita. Baik, kita move ke berita ketiga. Ini datang dari Kota Medan juga. Lagi-lagi bersangkut paut dengan Pak Bobi juga ya Tribuners, wali kota kita. Agak sibuk ya Pak Bobi ini. Kak Anissa juga sibuk. Jadi banyak kali kayak insiden-insiden besar di Kota Medan ini dalam waktu yang berdekatan ya kan. benar. Nah jadi pasca Wali Kota Medan Bobi Nasution mengamuk nih, tak ada lagi para pekerja yang berada di pembangunan Tugu Putri Hijau pada hari ini. Pantauan Tribun Medan, proyek tersebut pun ditutup dengan seng. Tak ada satupun pekerja yang berada di lokasi proyek. Sementara itu untuk bangunannya hanya ada tiang-tiang dan bangunan billboard. Selebihnya tidak ada bangunan lainnya. Menurut sejumlah pedagang sekitar, Wali Kota Medan Bobi Nasution meninjau lokasi proyek pada hari Senin kemarin. Dalam tinjauan tersebut diakui mereka, Bobi Nasution terlihat marah-marah baik kepada pekerja dan para dinas. Setelah kejadian tersebut tak ada satu pekerja yang datang pada hari ini. Oke, menurutnya proyek pembangunan Tugu Putri Hijau sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu. Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution kembali mengamuk. Hal itu dikarenakan lagi-lagi proyek Pemko Medan ada yang bermasalah. Iya. Dalam video yang Tribun Medan lihat, Wali Kota Medan mengamuk karena pengerjaan pembangunan tugu di Jalan Putri Hijau Medan yang gak sesuai nih sama desainnya. Dalam video itu, Bobi Nasution terlihat menelepon seseorang dan mengatakan pengerjaannya nih nggak sesuai nih dengan desain dan akan bertanya apakah mau membuat Kota Medan malu kembali. Bahkan Bobi pun meminta pengerjaan proyek tersebut tidak dikerjakan lagi, dan kejadian ini pun diposting oleh akun Instagram Wali Kota Medan Bobi Nasution. Udah ini ya, udah memang fix A1 ya, karena udah diposting di media sosialnya Banyak kali proyek. Iya. Apa salah satunya 1, 2, 3 lampu pocong. Tapi lampu pocong so far masih kepasang. Masih ada, cuman kan udah lebih banyak dicopotin. Iya lampu sih. pocong. Masih Baru ada. yang drainase lah kemarin sampai lama kali. Dan sekarang Ica tahu apa yang belum siap-siap? Stasiun kereta api. Yaps. Udah Betul. ada kayaknya setahun itu. Aku Betul, asal betul. udah berapa kali balik rantau belum selesai. Ya ampun. Ya. Apalagi nih Tugu yang menunjang estetika Kota Medan ya, dan Wali Kota Medan kita yang sekarang ini tuh sangat memperhatikan estetika Kota Medan gitu ya. Jadi dia ya marah dong gitu ya. Nah tapi mungkin gimana kondisinya, bagaimana penjelasan lebih lanjutnya nanti kita akan ngobrol kembali dengan Kak Anissa. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang berikut ini.
batalin ini ya. Survei apa bang? Udah dari bulan lalu, udah di kemarin saya sampaikan bang. Jangan aja gini. Kesempatan apa bang? Nggak ada kesempatan lagi. Kesempatan lagi bang. Buat potong. Saya udah mau apa kita? Saya perbaiki berapa lama lagi bang? Saya minta 3 bulan, 4 bulan. Saya udah nggak jadi wali kota lagi saya ini. Jangan gimana bang? Ini saya batalin aja bang ya. Mohon maaf lah kok begini bang. Sekali apa? Saya minta seminggu selesai bisa nggak? Nggak bisa kan? Tinggal potong aja, bisa dapat seminggu. Cuma potong 1,5 aja. Potong pakai kren tahan. Gambarnya jauh kali, pengen jangan cuma mau gagal kesempatan, tambangnya belum jadi, yang billboardnya aja. Buat malu. Pakai kualitasnya aja. Itu dia. Tapi memang sejauh ini kerangkanya itu belum kelihatan ya Joy. Ke Kayak- publik. Kayak mana itu Iya. bakalan jadinya Tugu itu. Ke publik belum, tapi mungkin kepada pihak Pemkot Iya. diperhatikanlah orang-orang itu. Banyak sebenarnya Risha kalau kita list project-project yang belum Proyek-proyeknya ya. selesai. Apa aja tuh? Eh, Lampu pocong tadi satu. lampu pocong itu anggaplah udah tiada lah ya lampu Mm-mm. pocong. Apa namanya Eh, itu Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka, stasiun baru ini Tugu Putri, Putri Hijau. Baru yang di dekat bundaran SIP. Itu juga. Jadi masih ada beberapa proyek yang belum selesai. Entah pun SIP udah selesai atau yang dari kami sebut itu udah ada yang selesai atau udah 80%, kalian boleh komen ya Tribuners karena takut lagi salah saya. Aduh, aku sebagai teman gak bisa backup. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya mungkin kita bisa langsung tanya sama Kak Anissa proyek-proyek apa Oke. yang karena emang Kak Anissa yang selesai. paling lengket sama Pak Bobi Nasution kita nih ya. Kak Anissa. Hah? Loh. Kayak mana? Loh Kak Anissanya udah keluar tuh, kita mau nanya sama siapa Kak? Memang keluar ya Bang ya? Oh alah. Tadi padahal udah dibilang juga. Gimana Bang? Oh, lagi main sama Pak Bobi. Benar-benar karena Iya, ini iya, kan masih informasinya berurusan ya. mungkin kita bisa langsung lihat postingan Pak Bobi ya sambil Ica baca. Oke, ini Aku Ica sambil baca lihat. ngelanjutin terkait si Tugu tadi ya Tribuners ya. Nah kalau tadi mungkin Tribuners lihat itu Pak Bobi ada dengan durasi yang cukup lama menelepon. Nah itu tuh ternyata tuh Pak Bobi tuh sedang menasehati seseorang yang sedang diteleponnya. Dia bilang gini, jangan kayak ini bahasanya Medan gak loh. Jangan kayak gitulah bang, abang udah dikasih kesempatan kok, udah ditegur kemarin sekali. Di mana samanya bang? Ini gambarnya aja nggak sesuai, tingginya nggak sesuai, pondasinya harusnya pondasinya dulu. Gimana ini bang? Gitu katanya. Nah Bobi pun meminta agar pemegang proyek ini nggak main-main nih dalam mengerjakan pembangunan Tugu. Abang jangan main-main lah. Udah dari bulan lalu saya sampaikan, kalian perbaiki berapa lama lagi bang? Kalian minta 3-4 bulan. Jangan kayak gitu. Berarti memang udah ada tenggat waktu yang sudah Iya. direncanakan ya. Nah untuk itu Bobi meminta pengerjaan proyek itu dibatalkan. Dia bilang gini, bisa selesai dalam seminggu. Nggak bisa kan bang, saya batalin aja lah. Saya mohon maaf kalau kalian begini katanya. Memang Iya. udah kecewa banget ya. Nah Hmm. kemudian Bobi pun meminta pihak OPD untuk meminta pihak proyek mengganti rugi terlebih dahulu. Nah, Ganti rugi dulu bilang. Ini enggak sesuai gambar, bukan salah kalian, cuman jangan dilanjutin ya jelasnya. Atas kejadian itu Tribun Medan masih berupaya konfirmasi ke kepala OPD yang menangani proyek tersebut. Ya. Nah, Gimana Tribuners tuh? untuk melihat bagaimana nih gambar dari Tugu tersebut, kalian bisa langsung lihat postingan Pak Bobi Nasution di Instagram yaitu @bobinst. Memang ya cukup dalam waktu yang lama, Wah. maaf katanya masih Masih, segitu. iya masih segitu mas saya.
Ya. Udah dikasih loh 3-4 bulan. Sambil tonton ya Tribuners, sambil kalian nonton itu masih kerangkanya. Pondasinya juga nggak. Iya, padahal penutupannya sudah dari kapan-kapan, makanya semarah itu Pak Bobi Nasution. Dan kita lihat ya, para tukang itu langsung merobohkan beberapa bagian yang mungkin belum kering atau yang paling mudah lah untuk dirobohkan itu ya. Dan pada hari ini nggak ada lagi yang bekerja kan? nggak lagi pekerjanya gitu ya. Jadi kesimpulannya sejauh ini kalau nggak bisa seminggu selesai, ganti rugi ya. Iya. Yalah, karena proyek untuk udah berapa loh APBD yang dibuat untuk pengerjaan proyek-proyek dari Kota Medan ini, banyak sekali yang diperbaiki tapi belum selesai. Janganlah kayak gitu. Nah ini kan pihak kita juga masih berupaya meminta konfirmasi ke kepala OPD-nya, tapi memang karena Kak Anisanya tidak bisa kembali terhubung ya Tribuners, mungkin kita akan informasikan kembali nanti, atau kalian cek aja nanti di Tribun Medan. Oke, itu dia ya 3 berita kita pada hari ini, cukup. Tapi alhamdulillahnya nggak ada yang ini Joy, nggak ada yang darah-darahan ya hari ini. Iya. Biasa kita kan berita pertama tuh udah darah-darahan gitu loh, udah kita yang udah terkuras emosi lah dan lain sebagainya. Ya. Baiklah Tribuners, karena Medan lagi panas, janganlah hati kita panas. Maka dari itu kami minta maaf kalau ada salah kata, silap menyampaikan berita-berita kepada Tribuners. Dan kita kalau lagi selama sore Medan kayak gini sebenarnya tuh terbuka banget kepada Tribuners untuk berdiskusi ya Joy ya. Misalnya kayak ada berita yang kami sampaikan mungkin keliru, atau Tribuners punya fakta lain, data lain, atau data yang lebih terbaru, itu kita sangat welcome untuk sampaikan aja di kolom komentar gitu, biar kita bahas, nanti kita bisa konfirmasi ke reporter. Toh kita juga terhubung kok bersama reporter kita di lapangan kayak gitu. Gak jarang juga reporter langsung mengabarkan dari TKP. Betul. Oke, Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini. Yang pertama mengenai kasus pengeboman rumah seorang wartawan oleh pelaku yang didalangi dengan Bapak Firdaus Sitepu. Ya, Bapak Firdaus Sitepu, yang beruntungnya tidak ada korban jiwa dan rumah tersebut tidak terbakar. Ya, walaupun kasusnya masih terus bergulir hingga saat ini, bagaimana proses hukumnya, berapa tahun dijerat, pasal apa yang disangkakan, kita bakalan update selalu di portal kita. Dan yang kedua itu ada berita dari Centerpoint Medan yang sampai saat ini belum juga melunasi utang-utangnya sampai hari Jumat 26 Juli 2024 diberikan tenggat waktu. Kalau tidak, ya mohon maaf sekali, akan dirobohkan dan dikosongkan. Walaupun sebenarnya Pak Bobi Nasution sangat meminta janganlah sampai dirobohkan karena banyak karyawan-karyawan yang bekerja. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah kasus dari pembangunan proyek ya di Tugu Putri Hijau yang tidak sesuai dengan desain, gambar, tingginya semuanya tidak sesuai, dan setelah kita cek ternyata masih mentah sekali ya, padahal sudah diberikan waktu yang cukup lama 3-4 bulan, dan akhirnya Pak Bobi Nasution dengan berat hati mengatakan kalau nggak bisa seminggu dibatalkan, ganti rugi. Ya, kita bakalan tetap meminta informasi kepada ketua OPD. Nah, untuk itu jangan lupa untuk tetap baca berita kita di portal. Ada di mana, Risha? Ada di www.medan.tribunnews.com, atau di media sosial kita juga bisa, ada di bawah ini. Atau biar lebih ringkas, kalian bisa langsung download aplikasi Tribun X melalui App Store ataupun Play Store. Jangan lupa saksikan Selama Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Kalau begitu, aku Joy, aku Risha, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, Selamat Sore Medan.